Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita patut bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu berupa kesehatan maupun berupa rezeki. Sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengajarkan umatnya untuk saling menjaga dan mencintai, serta berperilaku baik kepada semua makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu salah satunya adalah kepada kucing. Siapa yang tidak mengenal hewan menggemaskan yang satu ini? Kucing adalah merupakan hewan kesayangan banyak orang. Kucing bisa menjadi peliharaan yang setia dan menggemaskan. Di dalam agama Islam sendiri, kucing adalah termasuk hewan yang sangat istimewa. Nabi Muhammad SAW bahkan memiliki kucing yang sangat disayanginya, yaitu yang bernama Moiza. Tak jarang, saking cintanya kita pada kucing, hewan yang satu ini juga akan hidup dan tidur bersama kita, yang tanpa kita tahu ada banyak fakta dan mitos yang tak terduga yang selama ini terjadi ketika kita tidur bersama kucing. Adapun yang pertama yang dilakukan oleh kucing ketika kita tidur, yaitu adalah melindungi kita dari karma atau hutang di masa lalu. Kucing selalu datang kepada kita dengan cara tiba-tiba, tanpa kita duga. Hewan lucu dan menggemaskan ini pun akan hadir melalui mimpi dan menjadi pertanda pada hal-hal yang terkadang lelah kita lupa, dan terkadang menjadi pertanda pada hal-hal yang telah kita lupa. Sebab secara ilmiah pun telah diterangkan kucing dan banyak hewan lain lebih sensitif daripada manusia terhadap suara, bau, dan perubahan tekanan atmosfer. Indera mereka yang meningkat memungkinkan mereka menangkap petunjuk akan hal-hal yang tertentu. Dalam Islam sendiri, ketika kucing mendekati kita, menjadi pertanda bahwa sang pemilik mungkin kurang dalam mensedekahkan hartanya. Jika didekati kucing, bisa diartikan itu pertanda dari Allah yang mengingatkan kita tentang hakikat untuk memberi. Semua rezeki yang kita dapatkan bukanlah sepenuhnya hak kita saja, melainkan ada hak-hak orang lain yang harusnya kita keluarkan, seperti misalnya zakat fitrah dan zakat harta yang wajib dikeluarkan sebagai rukun Islam yang harus dipenuhi. Tanpa menunaikan hal tersebut, tentu sebagai umat Islam, kita belum menjalankan aturan wajib yang harus ditegakkan. Bahkan, dengan memelihara seekor kucing pun juga sudah masuk dalam amalan sedekah. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati, jantung yang basah, yaitu hidup, akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang keberadaan makan oleh burung-burung. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang keberadaannya dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun yang dilakukan kucing ketika kita tidur yang kedua, yaitu merasakan ancaman hal buruk dari luar. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kucing merupakan seekor hewan yang sensitif yang bisa merasakan ancaman yang datang dari luar kepada kita. Jika ada seseorang yang sedang berkunjung atau bertemu, kucing dapat merasakan energi negatif di sekelilingnya. Jika tamu tersebut dinilai sebagai ancaman, maka kucing akan terus mengelilingi kita. Jika melihat tingkah kucing yang seperti itu, hendaknya kita lebih waspada. Namun sebaliknya, apabila kucing mendekati tamu,
dan melihat sikap manjanya, maka itu pertanda bahwa kita masih aman-aman saja. Yang terpenting adalah jangan sampai kita menyakiti hewan mungil dan lucu ini. Jika bertemu mereka di sekitar kita, akan lebih baik kita memberinya makanan, merawatnya dengan baik, agar kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Ada sebuah hadis yang menceritakan tentang seorang wanita yang masuk neraka karena menyiksa seekor kucing. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Al-Manar pun berkata, hadis ini menerangkan tentang haramnya membunuh apa yang tidak diperintahkan untuk dibunuh dengan cara membuatnya kehausan. Meskipun kucing dan tidak mendapatkan pahala karena memberi minum, akan tetapi menyelamatkannya yang telah cukup sebagai suatu kebaikan. Adapun yang ketiga, kucing menyerap energi negatif pada tubuh kita. Kucing diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya, mulai dari menjadi hewan yang disayang oleh Rasulullah SAW, sampai ia memiliki kemampuan menyerap energi-energi negatif dalam diri manusia. Ketika kita tengah tidur, kemudian kucing ikut tidur di sekitar kita tanpa kita duga, ternyata hewan lucu ini tengah menyerap semua energi negatif, stres, dan lain sebagainya. Tidak jarang orang pecinta kucing tidur dengan hewan peliharaannya ini. Semua kucing memiliki kemampuan membersihkan energi negatif dari tubuh kita. Selama kita tidur, kucing akan menyerap energi negatif dalam tubuh kita. Sedangkan ketika kucing tidur, maka tubuhnya akan melepaskan energi negatif tersebut. Ketika kita stres, kucing pun akan mengambil lebih banyak waktu atau melepaskan energi ini yang nantinya akan mencegah lemak dalam badan kucing. Satu ekor kucing dapat menyerap energi negatif beberapa orang. Namun alangkah baiknya jika kamu memelihara lebih dari satu kucing, agar energi negatif tersebut dapat dibagi sama rata. Betapa beruntungnya kita memiliki hewan yang satu ini, maka kita pun harus merawatnya dengan penuh kasih sayang. Yang keempat, yaitu melindungi manusia di malam hari dari roh jahat. Memiliki hewan peliharaan adalah bentuk kebahagiaan tersendiri. Alasan seseorang memelihara hewan juga bermacam-macam, seperti ingin menjadikannya teman bermain, atau sekedar untuk membantu menjaga keamanan rumah. Biasanya seseorang memilih hewan peliharaan yang memiliki tingkat keamanan lebih besar, dalam artian tidak mudah menyerang hingga menimbulkan kematian pada pemiliknya. Begitupun dengan seekor kucing. Dalam fakta spiritual, kucing mendapatkan keistimewaan untuk melindungi pemiliknya dari roh yang jahat. Kucing juga melindungi kita di malam hari, agar tidak ada roh jahat yang masuk ke dalam rumah sewaktu kita tidur. Itulah yang menjadi alasan mengapa kucing suka tidur di atas kasur bersama kita, karena pasti di malam hari yang sepi dan gelap, para makhluk-makhluk gaib pasti tengah berkeliaran. Berbicara masalah hal gaib selalu identik dengan hal-hal yang mistis dan berhubungan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata seperti jin, iblis, setan, dan termasuk malaikat. Kita semua telah mengetahui bahwa di muka bumi ini dihuni oleh berbagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya dengan tujuannya masing-masing, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan yang saling berhubungan di muka bumi ini. Kemudian ada pula malaikat dan jin, serta setan berwujud gaib yang tentunya memiliki masing-masing tujuan dan juga tugas tertentu. Namun kita sebagai umat Islam tidak perlulah merasa takut. Yang lebih baik memasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tetap berdoa seperti yang diterangkan di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa tingkah kucing yang sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa
tingkah laku yang dilakukan oleh kucing ketika kita sedang tidur. Cukup sekian video ini, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.